tiba-tiba kata Nabi ditampakkan kepada saya ada orang banyak sekali mengikuti seorang Nabi. Nabi lalu menduga itu kira-kira umatku yang banyak itu. Lalu dijawablah oleh pengawalnya, mungkin malaikat Jibril, bukan, itu bukan umatmu, itu umat Nabi Musa. Jadi artinya umat Nabi Musa itu juga akan banyak. Setelah itu baru ditampilkan yang berikutnya lebih banyak lagi. Setelah lebih banyak lagi, lalu hadis yang kita baca tadi muncul. Hadhihi ummatuka. Nah, yang inilah yang umatmu itu. Wa mahum sab'una alfan yadkhulunal jannah. Di antara umatmu yang sekian banyak itu, mungkin miliaran ya. Ada 70.000 orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab wal adab, yang akan masuk surga tanpa diperiksa sama sekali dan tidak tersentuh oleh api neraka. Luar biasa. Tapi lumayan ya, jumlah kok 70.000 itu, berpeluang nggak kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas tentang surga, masuk surga tanpa hisab. Berangkat dari sebuah hadis yang agak panjang. Nah, di tengah-tengah teks yang panjang itu ada kalimat ini. Nabi bersabda, faqilali, kemudian disampaikan kepadaku, diterangkan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum, bersama mereka umatmu itu ada sab'una alfan, 70.000 orang, yadkhulunal jannata, mereka akan masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab, wala azab, dan tanpa azab. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para jamaah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Bukhari juga oleh Muslim. Jadi hadis ini tidak meragukan kesahihannya. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, gurunya Bukhari Muslim. Kemudian Imam At-Tirmidzi, ini muridnya Bukhari. Kemudian Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, ya, dan lain-lain. Artinya hadis ini populer di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Inti dari hadis ini adalah menjelaskan besok pada hari kiamat ada umat Nabi yang jumlahnya 70.000 orang yang akan mendapatkan tiket istimewa, tiket masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa azab. Dalam riwayat Muslim diterangkan bahwa telah menceritakan kepada kami, ini yang kelengkapannya saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, menceritakan kepada kami Husaim
Dari Husain bin Abdurrahman berkata, ketika saya berada di dekat Sa'id bin Jubair, dia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya menjawab, oh saya. Kemudian saya berkata, adapun saya ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tapi pas terkena sengatan kalajengking. Lalu dia bertanya, ketika kamu terkena sengatan kalajengking itu, apa yang kamu lakukan? Saya menjawab, saya minta diruqyah. Nah, apa? Kamu minta diruqyah? Karena saya pernah mendapatkan hadis melalui Asy-Sya'bi, ya. Kemudian ditanya, apa hadisnya? Nah, beliau menceritakan begini, Nabi bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena sengatan kalajengking atau pas dipatok ular, mungkin sama itu ya. Atas dasar inilah maka saya kemudian ketika tersengat kalajengking saya minta diruqyah. Karena ruqyah itu ya, bisa untuk apa tadi ini ain, udah pernah kita bahas tentang ain itu ya, dan juga untuk hummah yaitu sengatan. Ketika saya jelaskan seperti itu, kemudian Sa'id bertanya lagi, oh bagus banget ya, orang bisa beramal sesuai dengan hadis yang dipelajarinya. Tapi, jadi pertama memujinya karena orang tadi itu senang beramal berdasarkan hadis. Ya, dipuji. Alangkah bagusnya orang bisa mengamalkan sesuai dengan hadis. Tetapi sahabatnya punya info yang agak berbeda. Kalau tadi kan info bahwa apa tadi, karena dia terkena sengatan kalajengking, maka dia kemudian minta diruqyah kan. Nah, dia minta ruqyah karena ada hadis bahwa ruqyah bisa untuk ini, untuk itu, untuk sengatan termasuk. Nah, kemudian sahabatnya mengatakan, ya secara pengamalan bagus karena mencoba mengamalkan sunnah. Tapi saya dapat berita yang agak lain, yaitu Nabi pernah bersabda. Oh ini jadi adu hadis ya. Aku pernah dapat berita dari Nabi bersabda. Nah, ini ceritanya, nanti nyambung ke yang tadi. Kata Nabi, saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu saya melihat seorang Nabi bersama beberapa orang. Ada lagi seorang Nabi bersama satu orang atau dua orang. Bahkan ada yang Nabi sendirian. Tidak ada umat sama sekali. Para jamaah, kisah ini tidak dijelaskan pas situasi apa. Tapi mungkin saja kisah ini berangkat dari peristiwa Isra Mi'raj. Beliau kan ketika Isra Mi'raj diperlihatkan banyak hal gitu ya. Nah, di antaranya di mungkin zaman sekarang ya ditampilkan layar lah ya. Jadi ada seorang nabi, pengikutnya beberapa orang, di bawah 10. Lalu ada nabi, pengikutnya satu orang, dua orang. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, sendirian dia. Itu yang ditampilkan ke nabi. Nah, kemudian tiba-tiba kata Nabi, ditampakkan kepada saya ada orang banyak sekali mengikuti seorang Nabi. Nabi lalu menduga itu kira-kira umatku yang banyak itu. Lalu dijawablah oleh pengawalnya, mungkin malaikat Jibril, bukan, itu bukan umatmu, itu umat Nabi Musa. Jadi artinya umat Nabi Musa itu juga akan banyak.
Setelah itu baru ditampilkan yang berikutnya lebih banyak lagi. Setelah lebih banyak lagi, lalu hadis yang kita baca tadi muncul. Hadhihi ummatuka. Nah, yang inilah yang umatmu itu. Wa mahum sab'una alfan yadkhulunal jannah. Di antara umatmu yang sekian banyak itu, mungkin miliaran ya, ada 70.000 orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab wal adzab, yang akan masuk surga tanpa diperiksa sama sekali dan tidak tersentuh oleh api neraka. Luar biasa. Tapi lumayan ya, jumlah kok 70.000 itu berpeluang nggak kita ya? Nah, kalau dilihat dari jumlah yang miliaran, ya tidak banyak 70.000 itu. Ya. Setelah Nabi menjelaskan bahwa ada 70.000 di antara umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab itu, maka Nabi izin untuk istirahat sebentar. Jadi mungkin gambarnya kayak misal di sini, habis Nabi ceramah misalnya itu sebentar ya, Nabi keluar masuk rumahnya. Rumahnya kan berdampingan dengan masjid. Sekarang itu rumah Nabi jadi makamnya itu. Lah tempat pengajiannya Raudhah itu. Nah, Nabi masuk. Lah ketika Nabi masuk, para sahabat bincang-bincang, siapa kira-kira ya yang termasuk 70.000 itu. Awalnya dimasuk nggak kira-kira ya? Mungkin saja kita ini. Oh, kata beberapa sahabat itu. Yang lain mengatakan, wah itu kira-kira ya orang yang Muslim tidak pernah syirik sama sekali. Oh, macam-macam pendapat itu. Nggak tahu berapa menit kira-kira gitu ya. Maka Nabi masuk lagi ke tempat pengajian itu. Lalu di antara sahabat mengatakan, ya Rasul, teman-teman banyak yang mempertanyakan siapa itu yang termasuk 70.000 itu. Maka kemudian Nabi pun menjelaskan, yang masuk dalam kelompok 70.000 nanti adalah mereka yang punya kriteria. 1, la yarqun, tidak pernah meruqyah. Bingung nanti ya. Yang kedua, nah ini yang menjawab kasus tadi, tidak pernah minta diruqyah. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah tatayur. Tatayur itu tasaum, merasa sial ketika melihat sesuatu. Merasa sial ketika ada peristiwa tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang selalu tawakal kepada Allah. Ini kebetulan hadis yang versi Muslim. Berbeda dengan yang versi Bukhari. Kalau versi Bukhari itu ada tambahan tidak minta dike. Ya. Kemudian tidak ada yang pertama tadi dari Muslim. Jadi di Bukhari itu tidak ada kalimat tidak pernah meruqyah. Nanti diperdebatkan ini. Tetapi yang di Bukhari ada tambahan tidak minta dike. Ya, jadi masing-masing menyebut 4. Ya. Dari 4 ini yang berbeda, kalau di Muslim ada kalimat tidak minta diruqyah, di Bukhari tidak ada. Di Bukhari ada kata-kata tidak minta dike, di Muslim tidak ada. Nah, kita gabungkan sajalah. Kalau dua hadis ini adalah sahih, maka kriteria 4 yang di Muslim minus ke, kemudian di Bukhari juga ada 4 minus tidak meruqyah, maka jika digabungkan ada 5. Jadi kriteria orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diperiksa sama sekali, jadi yang pertama tidak pernah meruqyah, kedua tidak pernah minta diruqyah, ketiga tidak minta
D. Yang keempat, tidak melakukan tatoyur. Dan yang kelima, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu 1 sampai 5 ini? Nah, yang pertama, tidak pernah meruqyah. Kalimat ini dikritik habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, keliru itu. Jadi redaksi Muslim ini dianggap keliru oleh Ibnu Taimiyah. Alasannya masuk akal oleh Ibnu Taimiyah. Karena Nabi sendiri pernah meruqyah. Meruqyah dirinya pernah, meruqyah orang lain pernah. Waktu kita bahas Ain itu, Nabi meruqyah cucunya. Harusnya tidak ada masalah dengan meruqyah itu. Kenapa masuk di sini? Menjadi penghalang masuk kelompok 70.000. Nggak benar itu. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, pendapat Ibnu Taimiyah ini didukung oleh Al-Albani yang kita kenal ahli hadis itu. Ya. Kata Al-Albani, nah ini kalimat tidak pernah meruqyah itu adalah kalimat yang syadz, yang janggal, aneh. Harusnya tidak ada itu. Harusnya tidak ada. Nah, kebetulan Sahih Bukhari memang tidak ada itu. Yang Bukhari meninggalkan kalimat itu, tapi ada tambahan kalimat tidak minta dikir. Nah, jadi dua tokoh ulama yang kita kagumi itu tidak membenarkan, tidak mensahihkan dengan adanya tambahan kalimat layarkun tidak pernah meruqyah. Namun para jamaah, saya membaca kitab-kitab yang lain, syarah Sahih An-Nawawi. Jadi kitab Sahih Muslim ini nanti disarah oleh Imam An-Nawawi. Kemudian di belakang hari juga disarah oleh Imam As-Suyuti. Jadi tokoh ulama yang dua ini mencoba pertama meyakini yang diriwayatkan Muslim itu sahih, itu benar. Lalu kalau benar, apa maksudnya? Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan begini. Yang dimaksud dengan kata-kata tidak pernah meruqyah adalah tidak pernah meruqyah dengan kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir, oleh dukun-dukun. Kalau di sini yang kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang kita tidak paham, dan itu katanya nama-nama jin. Ketika meruqyah, ketika nyuwuk, ruqyah ternyata suwuk. Atau seperti ruqyah yang pernah dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah, menyebut nama-nama apa itu ya, semacam dewa gitu ya, yang diyakini. Nah, di situ bisa mengakibatkan kepada kekufuran dengan cara seperti itu. Artinya kalau begitu pemahamannya ya benar. Tidak perlu didel kalimat layarkun tadi itu. Jadi yang dimaksud dengan tidak pernah meruqyah adalah tidak pernah meruqyah dengan cara-cara yang biasa dilakukan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Kalau di Jawa ini oleh dukun-dukun yang tidak menggunakan kaidah Quran dan hadis. Sehingga ketika menyuwuk itu menyebut nama-nama aneh-aneh itu, nama-nama jin atau apa itu. Nah, kalau diantara kita ada yang pernah membaca buku Primbon Betal Jemur Ada Makna, saya punya itu. Nah, itu diantaranya ada cara nyuwuk, ya, dengan menyebut nama-nama yang aneh tadi itu. Kanjul ngaras, kanjul ngalam, apa itu? Tidak paham saya itu. Itu di kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna. Nah, kira-kira ini kata Imam An-Nawawi. Jadi yang dimaksud dengan tidak meruqyah adalah tidak meruqyah seperti orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Itu sebabnya para jamaah, Nabi pernah mengatakan ruqyah itu syirik. Ada itu hadisnya. Jadi dilarang keras meruqyah itu. Nah, seperti itu.
Tetapi di kemudian hari setelah beberapa sahabat membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, mendapatkan ajaran dari Nabi tentang doa-doa, maka ruqyah yang dilakukan oleh sahabat adalah dengan cara-cara membacakan Quran, membacakan doa-doa itu. Nah, ketika Nabi menanyakan sahabatnya, gimana cara sampai meruqyah? Begini ya Rasul. Kalau begitu nggak apa-apa. La ba'sa biruqyah, nggak apa-apa. Nah, Nabi sendiri juga ternyata meruqyah juga. Meruqyah itu mendoakan intinya. Hanya dengan cara-cara yang bermacam-macam. Kebetulan disertasi saya tentang ruqyah. Jadi ada sekitar 9 macam ruqyah itu. Salah satunya adalah dengan membaca doa biasa. Nah, yang agak sedikit aneh itu oleh sebagian orang ya. Nabi membaca Al-Fatihah atau membaca sesuatu, kemudian ditiupkan kepada orang atau di bagian yang terluka, sehingga yang terluka tadi itu terkena hembusan suhnya tadi itu. Dan Nabi membenarkan ketika ada sahabatnya praktek seperti itu. Hadisnya Bukhari gitu. Nah, karena itu maka supaya redaksi hadis Muslim tadi itu bisa diterima, begitu pemahamannya. Tapi kalau diartikan ruqyah secara umum, ya tidak benar. Benar kata Ibnu Taimiyah, benar kata Al-Albani. Nabi sendiri meruqyah, gitu ceritanya. Nah, jadi rupanya itu namanya apa? Kompromi. Kompromi dengan cara memberikan penjelasan sehingga di Bukhari benar, di Muslim benar. Maka tadi saya kabulkan menjadi 5. Nah, jadi itu para jamaah tidak pernah meruqyah, yang dimaksud adalah tidak pernah meruqyah dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun orang jahiliyah. Adapun meruqyah dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi, maka itu bagus sekali. Karena apa? Memberikan manfaat pada orang, membantu orang lain. Nah, yang kedua ini adalah tidak minta diruqyah. Ini kaitannya dengan kasus tadi itu loh. Ketika kamu terkena sengatan kalajengking, apa yang kamu lakukan? Saya minta diruqyah, kan gitu. Ternyata minta diruqyah itu menjadi penyebab terhalangnya dari kelompok masuk kelompok 70.000, tidak akan masuk. Apa kelemahannya? Minta diruqyah itu tidak berdosa, tetapi ada unsur yang melemahkan imannya ketika minta diruqyah. Beda dengan meruqyah. Kalau meruqyah, dia langsung kepada ya Allah, sembuhkan orang ini. Itu meruqyah. Kalau minta kepada orang kan, tolong mbah aku disubuh gitu. Sehingga dia ini tidak langsung kepada Allah, kepada orang. Ini rawan. Kata-kata rawan itu artinya masih bisa selamat, tapi bisa berbahaya. Apa bahayanya? Dia nanti punya keyakinan aku disembuhkan mbahku. Oh ya kan? Salahnya di situ. Aku disembahkan oleh mbahku, padahal yang menyembuhkan adalah Allah, kan di situ. Itu kelemahannya dari kata minta diruqyah. Jadi bedanya meruqyah dengan minta diruqyah adalah kalau meruqyah dia langsung kepada ya Allah kan gitu. Sembuhkan ini. Dibantu dengan bacakan Al-Fatihah, baca apa kan gitu. Tapi ketika minta, dia minta tolong orang, makhluk. Sehingga dia tidak langsung kepada Allah. Maka supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang minta diruqyah, meruqyah sendiri saja. Masing-masing kita ini diberi kemampuan untuk meruqyah diri sendiri. Misalnya apa? Kayak tadi itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah praktek pas musim haji, beliau sakit. Pas beliau sakit, nyari simpanan obat, tidak ada. Mau nyari dokter, tabib, pas tidak ada juga. Mungkin kalau kita contohkan zaman kita, mungkin dokternya lagi tawaf barangkali ya, tawaf sunnah itu ya. Sehingga dia berada di kemah-kemah. Kalau dulu kan kemah-kemah, kalau kita sekarang kan hotel. Itu hebatnya. Nah, begitu beliau merasa
udah tidak punya obat, tidak ada dokter, maka dia disadarkan tentang pentingnya meruqyah diri sendiri itu. Akhirnya dia mengambil sebuah gelas diisi air zam-zam. Nah, di sana kan banyak air zam-zam. Setelah diisi air zam-zam, dibacakan Al-Fatihah. Oh begitu, miroron berkali-kali. Nah, bisa 3 kali, bisa sekian kali. Kemudian sambil berdoa untuk kesembuhan beliau sendiri. Ternyata kata beliau dalam waktu yang tidak lama sembuh total saat itu. Di luar dugaan dia itu. Wah, saking bergembiranya itu, maka kemudian dia menemui rombongannya. Itu kalau zaman sekarang itu rombongannya itu, kloternya itu. Lalu dia berpidato, saudara-saudara, saya baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Cerita tentang kesembuhan dia itu. Maka jika di antara panjenengan ada yang sakit, lakukan seperti yang saya lakukan. Mengambil segelas diisi air zam-zam, dibacakan, didekatkan. Ya. Kemudian setelah itu diminum. Dengan izin Allah, kata beliau, sembuh total. Nah, banyak di antara jamaah yang tertarik. Maka kemudian di antara jamaah itu mencoba meniru, mengikuti jejak Ibnu Qayyim ini. Tidak lama laporan, wah Syekh, alhamdulillah saya juga sembuh. Dan banyak yang melaporkan begitu. Saking gembiranya Ibnu Qayyim itu, ini kisah ini ditulis dalam beberapa kitab milik dia. Zadul Ma'ad ditulis, At-Tibbun Nabawi ditulis, di kitab lain lagi ditulis lagi. Tujuan beliau adalah agar orang mendapatkan berita tentang ini. Nah, bisa jadi orang membaca kitab judul ini, yang lain tidak kan? Nah, maksudnya biar lebih banyak tersebar, ya. Atau dalam bahasa kita biar viral bagaimana proses pengobatan dengan cara meruqyah terhadap diri sendiri. Nah, jadi para jamaah sebenarnya kita pun bisa itu. Karena itu maka tanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita ini. Saya pernah cerita, saya ulang lagi cerita saya pribadi, ben tambah mantep. Jadi sejak saya juga tentang ini, suatu saat saya di Sidoarjo, di Candi kan tinggal saya. Saya punya jadwal kuliah subuh di Masjid Al-Falah. Itu sudah sekitar 20 tahun lalu ya. Saya waktu itu punya sepeda motor. Ya, belum punya roda 4. Tiba-tiba di suatu malam, saya kena demam. Panas sekali badan saya. Sakit. Kemudian saya mencoba nyari-nyari obat juga, barangkali masih ada. Saya merasa tidak menemukan apa-apa di situ. Pas istri saya mungkin lagi pulang kampung waktu itu. Malam-malam, saya punya tetangga dokter, tapi sungkan untuk membangunkan. Waktu kira-kira jam 9, 10 malam, gak enak lah. Gimana ini? Teringatlah ini tentang peristiwa Ibnu Qayyim ini. Saya mengambil air putih di rumah itu, ya air aqua lah gitu. Kemudian saya bacakan Al-Fatihah beberapa kali. Baca doa kesembuhan, kita mungkin hafal ya, misalnya Allahumma Rabban Nasi Wadul Basi Isfi Anta Syafi La Syafi illa Anta Syifa, macam-macam lah. Doa yang lain kan masih banyak itu saya bacakan. Tapi Al-Fatihah kita dulukan terus itu. Batin kita menyatakan, ya Allah, Engkau adalah yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah saya, karena besok saya punya tugas kuliah subuh di Masjid Al-Falah. Bayangkan. Saya minum, saya tidur. Sebelum subuh saya bangun dalam keadaan segar bugar, saya bisa sudah motoran ke Masjid Al-Falah Surabaya. Itu beberapa kali terjadi. Tapi ini gak kepepet, ya katanya gak ngamal nih. Ini penting bagi orang-orang yang kepepet. Ya, karena kita dalam kehidupan nyata ini kan sudah dilengkapi dengan sesuatu yang tanda petik mudah ya. Akhirnya kita tidak melakukan ini, tapi di obati apa?
Coba nanti ke apotek sana beli apa ya kan gitu. Kan gitu yang pertama kali kita biasanya. Nah ternyata dengan cara tadi itu Allah pun memberikan tahu bagaimana cara penyembuhannya. Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi kembali pada yang kedua ini, sesungguhnya meruqyah itu bagus. Bahkan Nabi pernah membuat pernyataan, barang siapa bisa melakukan sesuatu yang membawa manfaat bagi orang, lakukan. Fal yaf'al, lakukan. Nah, makanya meruqyah itu termasuk perbuatan yang baik. Karena apa? Menolong orang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pas sakit, kita tidak minta, tapi tiba-tiba datang orang meruqyah, ya ada apa-apa, silakan saja, wong kita tidak minta. Itu kan sumbangan doa. Bagus saja. Para jamaah, di antara doa atau ruqyah ini ada yang bahasa Jawanya itu apa itu yang paling manjur itu. Ya. Kalau jurus itu jurus apa? Yang paling terakhir itu loh. Ya itu jurus pamungkas. Ada doa itu. Jadi Nabi pernah bersabda, barang siapa membaca doa ini ketika di depan orang sakit itu pasti sembuh. Kalau enggak, ya mati dia. Begitu hadisnya. Wah, saya milih-milih tuh, enggak sembarang mendoakan pakai ini. Betul. Suatu ketika, mungkin 5 tahun lalu ya, lupa saya persisnya itu. Ada tetangga saya di Sidoarjo itu yang sakit, berada di rumah sakit. Itu 1 hari menjelang Idul Fitri. 1 hari menjelang Idul Fitri. Kasihan juga kan, enggak bisa ketemu keluarganya. Saya ingat betapa bagusnya orang menjenguk orang sakit itu kan dapat pahala banyak. Di antaranya orang yang menjenguk orang sakit itu sama dengan menjenguk Allah. Itu hadisnya. Saya amalkan itu coba. Lah, lalu ingat doa pamungkas itu. Kelihatannya orang ini kok bagaimana begitu. Nah, kita coba praktekkan. Saya sentuh telapak tangan ini ke dada dia, seorang bapak ya. Dengan sungguh-sungguh ya, karena Allah dan ingin mendapatkan pertolongannya. Para jamaah, saya tinggal pulang sudah, paginya saya dengar dia sudah di rumah. Dia di rumah. Dengan izin Allah dia sembuh. Itu tadi doa pamungkas itu. Nah itu tanpa dia minta, saya yang melakukan ruqyah tadi. Nah para jamaah, yang demikian ini oleh Nabi kita diberikan peluang untuk diri sendiri bagus, membantu orang lain juga bagus. Nah ada juga yang kebalikannya kasusnya itu, karena doa pamungkas ya, sehingga setelah kita melakukan itu udah nggak mempan lagi. Beberapa pekan berikutnya sudah wassalam. Memang sabda Nabi begitu. Kalau ini diamalkan pasti sembuh. Kalau nggak sembuh, tinggal menunggu waktu saja. Hati-hati menggunakan. Tapi hari ini belum disampaikan apa itu doanya. Mungkin pasti sudah tahu ya. Baik para jamaah, yang ketiga, tidak minta dikei. Apa maksudnya itu? Kok tidak minta dikei? Nah, kita pinjam penjelasan dari ulama ahli bahasa, namanya Ibnu Mangdur. Beliau punya kitab yang sangat besar, namanya Lisanul Arab. Ini kamus bahasa Arab yang sangat besar, berjilid-jilid ya. Di sini tertulis jilid yang keberapa itu? 15 ya. Nah, di situ beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ke adalah pengobatan dengan cara menempelkan besi yang telah dipanaskan. Rodok kayak mawa ngono ya. Paham mawa ya? Mawa apa mawa? Membara. Jawabannya cek kuat tiga. Jadi besi yang dipanaskan sampai membara begitu ya. Kemudian didekatkan dengan yang terluka, bagian tubuh yang terluka. Jadi kira-kira ada proses pengeringan di situ. Ada proses pengeringan.
Itu namanya pengobatan dengan cara K. Tapi sekarang ini tidak ada yang pakai ini. Mungkin dianggap bahaya ya. Tapi saya pernah lihat ada yang bukan lagi menggunakan besi yang dipanasi, tapi pakai listrik. Jadi mengobati dengan cara apa? Nyetrum. Ada itu. Tapi belakangan saya lihat sudah nggak ada lagi juga itu. Di pasar larangan itu pernah ada kios untuk pengobatan listrik itu. Sekarang udah ada. Mungkin orang nggak percaya ya, atau takut bahayanya. Nah ini zaman Nabi pernah ada ini, sehingga muncul ada 4 hadis tentang K ini. Itu yang menghimpun Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama yang juga tabib itu. Nah, ada yang menjelaskan perbuatan Nabi tentang K ini. Itu menunjukkan boleh. Yang kedua, Nabi tidak suka dengan pengobatan model K. Itu enggak berarti larangan, pokoknya enggak suka. Yang ketiga, Nabi pernah memuji orang yang tidak melalui pengobatan K. Dan yang keempat, di situ dikatakan Nabi pernah melarang pengobatan pakai K itu. Larangan bukan tidak menunjukkan haram, tapi paling berupa kemakruhan gitu. Jadi tidak bagus tadi ini. Tidak ya, untuk menghindari bahaya yang lebih lanjut. Itu sebabnya maka kata Nabi termasuk kelompok 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab adalah yang tidak pernah melakukan pengobatan model K ini. Nah, yang keempat, ini yang agak heboh para jamaah. Tidak melakukan tatoyur, tidak tasaum, yakni tidak merasa sial atau berprasangka buruk dengan adanya kejadian tertentu. Ini kata sejumlah ulama, ada 3 keadaan yang bisa membuat orang itu merasa sial. Yang pertama, suara. Yang kedua, sesuatu yang dilihat. Dan yang ketiga, masa-masa tertentu. Nah, yang pertama, sesuatu yang dilihat. Jadi ketika orang itu melihat sesuatu, itu dia merasa, waduh, bahaya nih, bagaimana saya ini? Nah, misalnya kalau di kita ini, di sini ini mungkin ada juga angka 13. Mungkin dicek di gangnya masing-masing, ada nggak rumah yang nomor 13? Ada nggak ya? Ini perlu developer apa ya? Pengembang dan juga calon penghuni yang bisa memberantas ini. Siap rumahnya ditulis nomor 13. Loh, di tempat saya juga tidak ada itu. Di perumahan saya itu. Saya tinggal menempati saja kan, jadi nggak tahu prosesnya awal. Tapi memang pengembang itu tahu betul masyarakat masih punya tatoyur ini. Kalau kita ikut punya keyakinan seperti itu, tertutup masuk kelompok 70.000. Angka 13 ditakuti. Atau melihat apa? Melihat apa namanya? Burung gagak. Ya kan? Sekarang saya nggak begitu banyak yang melihat. Dulu saya kan orang kampung, diberitahu teman-teman, "Oh, was ono gagak, ono apa? Arepan wong mati." Ya kan gitu. Apa hubungannya kematian dengan gagak itu kan? Tapi keyakinan itu sudah sedemikian rupa di masyarakat kita. Nah, melihat sesuatu kemudian merasa, wah sial, kok nang keluargane dhewe sing kena iki. Ah, itu tidak bagus. Itu termasuk tatoyur. Jadi melihat. Nah, ada yang mendengar. Kita nggak melihat tapi mendengar. Apa itu? Pas malam-malam di rumah kita terdengar suara burung tertentu. Burung apa itu? Iya, saya belum pernah lihat ya apa burungnya itu ya. Nah, ini diyakini oleh sebagian masyarakat kita sama. Wah, sial. Apa yang terjadi pada kita ini? Dan ternyata ini para jamaah diabadikan dalam film G30 PKI. Coba lihat itu di antara 7 jenderal itu.
yang jadi korban itu, ada yang menceritakan itu. Bu, kok dengerin ada apa, Bu? Mau tidur itu, suara burung tertentu itu muncul. Nah, dia merasa tidak nyaman. Wah, sial apa yang akan menimpa pada saya, kan gitu. Itu namanya tatayur. Merusak akidah itu kan. Nah, jadi pertama tadi melihat, yang kedua mendengar, yang ketiga tentang fenomena. Misalnya para jamaah, kalau di Arab Saudi itu atau di Arab pada umumnya, dulu ada keyakinan pada bulan-bulan tertentu. Oh iya, Rebo Wekasan. Pernah dengar Rebo Wekasan ya? Itu diyakini oleh banyak orang, mungkin jutaan orang ya. Saat itu turun penyakit pagebluk dan sirihnya ratusan jumlahnya pada hari itu. Nah, akhirnya orang kan yang meyakini kan ketakutan, jangan-jangan dikena ini. Nah, itu masalah akidah kan, masalah keyakinan. Kalau orang punya keyakinan bahwa sebenarnya tidak ada apapun yang terjadi kalau Allah tidak menghendaki, kan begitu. Tapi orang ini begitu yakinnya sehingga yang terjadi apa? Di Muslim juga kena ini. Pas hari itu melakukan semacam istighosah atau apa ya? Melakukan ritual-ritual tertentu. Apa, Pak? Ya intinya di situ, selamatan itu ya ritual tertentu. Dalam selamatan nanti ada kegiatan apa? Tapi ada unsur baiknya di satu sisi. Apa baiknya? Diajak orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, minta terbebas dari hal-hal yang tidak baik itu. Itu baiknya. Tetapi enggak baik itu masalah akidah. Seakan-akan ada kekuatan lain gitu kan, yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, makanya yang punya iman Islam tadi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu sebenarnya secara real tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Tapi di kalangan umat Islam ada. Bedakan Islam dengan umat Islam. Islam tidak mengajarkan sama sekali tentang berita buruk itu. Tetapi umat Islam bisa terpengaruh oleh keyakinan masyarakat sekitarnya. Nah, ternyata para jamaah, betapa kerasnya Nabi memperingatkan ini. Nabi pernah bersabda, nah ini dari Abdullah bin Mas'ud ya, Nabi bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, tatayur itu syirik, sampai diulangi 3 kali, at-tiyaratu syirkun. Jadi para jamaah, ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya tatayur tadi itu. Karena apa? Bisa merusak akidah kita. Yang seharusnya segalanya kita pasrahkan kepada Allah, orang ini punya keyakinan yang berbeda. Karena ada hal-hal lain yang bisa merusak dirinya. Sikap tatayur menganggap sial dengan suatu merupakan kesyirikan. Diulangi 3 kali. Tidaklah diantara kita kecuali beranggapan seperti itu. Akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Jadi kalau kita ingin menghilangkan dari ketakutan itu, kuncinya satu, tawakal. Itu maksudnya. Wes opo ae, kalau sudah Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau Allah mau mengamankan pasti aman. Nah, kan gitu. Itu kan nilai keyakinan yang luar biasa. Kita pasrah kepada Allah. Tetapi para jamaah, dalam hal tawakal ini kita tidak boleh asal tawakal. Nah, karena itu wajib bagi manusia untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan bersandar kepadanya pada setiap atau segala urusan. Apabila melihat suatu kebaikan untuk dikerjakan, kerjakanlah. Tak perlu dipedulikan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Yang tadi dikatakan sial karena melihat, sial karena mendengar, dan sial dengan ya hari-hari tertentu tadi itu.
Yang terakhir para jamaah, mereka selalu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah seperti ini, sudah jaminan untuk masuk kelompok 70 itu besar sekali. Semua tadi itu 1-4 itu akan dibungkus dengan ini, semuanya jadi aman. Orang minta diruqyah kurang tawakalnya tadi, minta dikir segala macam, apalagi tatoyur, hampir hilang itu nanti tawakalnya. Maka kalau dia sudah tawakal, maka hal-hal yang minus tadi itu menjadi hilang. Hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala terhadap perkara yang bermanfaat bagi hamba untuk diri dan dunianya. Maka bersandarnya hati itu harus diimbangi dengan mencari sebab. Artinya kalau kita pasrah itu jangan pasrah bongkoan, pasrah yang didahului dengan usaha dulu. Itu maksudnya. Mencari sebab itu usaha dulu. Di sini dikatakan kalau tidak mau usaha berarti menolak hikmah, menolak syariat. Jadi kita berobat itu menjalani syariat. Jadi memang ada dikatakan ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu mengatakan ketika sakit, wes gak apa-apa aku sakit, mati gak apa-apa mati. Model bikin ini, sikap bikin ini tidak bagus. Karena kita bisa mendapat kesembuhan melalui proses mencari obat. Mencari obat. Bahkan secara syariat, Nabi memerintahkan berobatlah. Tadawu ya ibadallah. Berobatlah kalian. Jangan diem aja ketika sakit. Lalu dinyatakan Nabi, kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu sudah disiapkan obatnya. Boleh ono. Hanya Allah nggak beritahu yang mana obat yang pas itu. Kita disuruh mencari, suruh ijtihad, berjuang sungguh-sungguh melacak. Maka lahirlah seorang tabib atau dokter yang punya spesialis mencari obat itu. Siapapun bisa menjadi itu, ya dengan belajar sungguh-sungguh untuk menjadi tabib atau dokter. Nah, tugas dokter adalah menganalisis ini sakitnya apa, kemudian mencari obatnya apa. Ini tugas dokter. Nah, ini tugas yang diperintahkan. Jadi dalam hadis tadi itu, setiap penyakit ada obat. Itu adalah pertama tugas dokter. Dokter harus bisa menganalisis penyakit seperti ini penyebabnya apa. Harus dilacak dulu. Kemudian obat yang pas apa? Kalau zaman dulu misalnya makanan apa? Rempah-rempah apa? Daun-daun apa? Kan gitu ya. Zaman sekarang zaman kimia kan udah serta luar biasa. Nah, kemudian kepada orang-orang yang kemudian yang sakit. Tadi kan dokter. Jadi hadis tadi punya implikasi pada dua bagian. Bagian pertama para dokter. Dengan adanya hadis itu, maka lahirlah dokter yang belajar untuk mencari tahu sebabnya apa, obatnya apa, dokter. Bagi yang sakit, punya hikmah apa? Oh, kalau begitu, walaupun aku sekarang sakit, masih ada harapan sembuh. Karena Allah sudah memastikan setiap penyakit sudah disiapkan obatnya. Hanya di mana tempatnya? Dicari. Gitu. Tugas manusia mencari itu. Lah mencari bisa dalam pengertian mengadakan penelitian, ya kan, uji lab. Itu dalam rangka mencari itu. Itu perintah Nabi itu. Mendirikan lab itu termasuk perintah Nabi. Kalau kita lihat dari hadis itu, setiap penyakit ada obatnya. Karena itu kalau ada orang sakit seperti apapun, masih ada peluang sembuh. Ya. Nah, dalam prakteknya memang tidak selalu berhasil menemukan obat itu. Itu keterbatasan manusia. Ada yang misalnya ditemukan obatnya di Mekah. Misalnya kan sakitnya di Indonesia.
harus terbang dulu kan. Dia nanti duit itu terbang. Nah, akhirnya kan tidak menemukan, meninggallah dia. Sesuai dengan sunatullah juga itu sama. Karena obat yang pas untuk dia belum ditemukan oleh yang bersangkutan. Termasuk oleh dokternya segala macam. Jadi hadis tadi itu membawa efek yang bagus. Yang pertama, supaya dokter atau tabib itu punya ya peluang untuk melacak, meneliti sakitnya disebabkan oleh apa, kemudian dengan jenis sakit atau penyakit seperti ini obatnya seperti apa, juga perlu penelitian berulang-ulang. Nah, di satu sisi lain bagi yang sakit dengan adanya hadis itu ada harapan untuk bisa sembuh, kan menggembirakan, memberikan optimisme. Orang sakit apapun sakitnya masih ada peluang untuk sembuh, ada peluang walaupun tidak mesti didapatkan peluang itu, tapi disiapkan peluang itu oleh Allah gitu intinya. Nah, para jamaah, kita ini kan punya kewajiban ikhtiar ya. Manusia punya kewajiban ikhtiar ya, bismillah kita usaha. Adapun kok tidak dapat ya sudah, baru tawakal, pasrah, ya Allah aku sudah berusaha, mungkin sampai di sini. Begitulah para jamaah. Jadi dengan demikian makna tawakal adalah benar-benar bersandar kepada Allah dalam mencari manfaat atau kebaikan dan menolak bahaya atau kejelekan, diiringi dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat untuk mencapai tujuannya. Itu tawakal. Kalau kita membawa kendaraan, mungkin sudah motor atau apa, begitu kita ingin masuk ke masjid, tawakal jangan langsung aja diletakkan di situ. Diletakkan yang bagus, dikunci, itu baru tawakal. Kalau zaman dulu belum ada sepeda motor, adanya hewan, onta atau kuda, jangan dibiarkan apa namanya ditali di pohon atau apa, dicincang gitu. Itu baru namanya tawakal. Jadi tawakal itu didahului dengan proses-proses yang bisa menjadi penyebab mengamankan dan sebagainya. Baru kemudian ya Allah aku sudah melakukannya, pasrah. Itu baru namanya tawakal yang sebenar-benarnya. Jangan sampai ada kalimat kebalikannya. Jadi kelemahannya menjadikan tawakalnya menjadi kelemahannya. Ya, contoh tadi itu, sudah aku sakit seperti ini gak apa-apa, mati ya wis. Ya. Jadi dia tawakal tapi menunjukkan kelemahan dia, tidak boleh. Harusnya aku sekarang sakit, tak nyari obat dulu. Kepada ahlinya bertanya ke dokter atau apa, lalu mencari obat di toko-toko obat dan sebagainya. Itu namanya usaha. Tidak boleh kemudian wis gak apa-apa aku mati saiki. Tidak boleh. Jadi harus ada usaha dulu. Nah, usaha itu namanya syariat tadi. Syariat yang harus kita lakukan. Atau bahasa nanti tadi ada menggunakan bahasa hikmah yang harus kita tempuh. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan. Kesimpulan dari materi hari ini, hamba-hamba Allah yang istimewa yang sebanyak 70.000 orang itu yang kelak dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah satu, mereka yang tidak melakukan ruqyah dengan cara seperti yang dilakukan orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah. Nah, ini catatannya. Kalau nggak ada tambahan ini menimbulkan kontroversi tadi itu. Kalau seperti ini, ya, insya Allah semua ulama sepakat. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Jadi kita tuh jangan memposisikan kita lemah, seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal masih bisa. Jadi kalau kita butuh ruqyah diri sendiri.
Jangan minta pada orang. Yang ketiga, tidak minta diobati dengan cara tadi itu pakai besi yang dipanaskan. Kemudian yang keempat, tidak melakukan atau bersikap tatayur, yaitu merasa sial dengan adanya peristiwa tertentu. Ingat tadi itu, merasa sial bisa disebabkan oleh 3 hal. Pertama, melihat sesuatu, melihat burung gagak, melihat angka 13. Yang kedua, mendengar suara burung tertentu, waktu tertentu. Dan yang ketiga, melihat fenomena. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang ya disirii, mungkin bahasa lainnya itu, sehingga orang ketika pada waktu tertentu itu dia ketakutan. Nah, diantaranya adalah tentang Rebo Wekasan itu, yang oleh sebagian orang diyakini itu hari yang banyak sialnya, itu membawa sial, banyak penyakit akan berdatangan. Maka harus direspon dengan baik. Kalau orang Jawa melakukan ritual tertentu, ya. Nah, padahal menurut Islam tidak ada itu yang namanya hari sial, itu tidak ada. Semuanya dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para jamaah, ini menjadi puncaknya. Jadi kalau ingin masuk dalam kategori 70.000 itu adalah dalam kehidupan sehari-hari harus nantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi, bertawakal itu tidak langsung sumeleh-leh, tetapi ada usaha yang kita lakukan lebih dulu, baru kemudian kita pasrahkan. Dengan contoh tadi, kalau kita sakit, ya berobat dulu. Nah, kalau kemudian nggak bisa sembuh, nah itu baru tawakal kepada Allah. Tapi usaha lebih dulu, dan seterusnya. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, terutama bagian yang keempat tadi, ya. Jangan gampang-gampang merasa sial dengan sesuatu. Dan yang kelima tadi, mari kita membiasakan diri dalam segala hal kita pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi dari rumah ke sini kan juga tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baik, monggo kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggih. Ya, ya. Oh ya. Ya, ya. Baik. Ada 2 hal di situ. Yang pertama, ibu sudah melakukan tawakal dengan baik. Tawakal dengan baik artinya ketika ada yang sakit, maka dicoba dicarikan obat-obat atau sesuatu yang diharapkan bisa menyembuhkannya. Kemudian itu diantara dilakukan dengan cara meruqyah. Ya, itu termasuk meruqyah. Termasuk meruqyah dengan berbagai macam cara. Diantaranya adalah membacakan doa tadi itu kan, Allahumma rabban nas dan seterusnya tadi itu. Oke, bagus sekali. Dilanjutkan saja, Bu. Sama-sama, monggo. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang nomor 2 dan 3, kita tidak boleh minta untuk diruyah maupun diobati dengan cara gaib. Ini kalau kita hubungkan dengan inamal a'mal biniyat, ya. Jadi niatnya apa? Dan yang kedua terkaitkan juga dengan kita diminta untuk berikhtiar, ya. Kalau kita merasa sakit atau apa. Dan yang ketiga juga kita boleh bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, ya. Itu rasanya kayak bertentangan gitu. Ya. Bagaimana menyikapinya ya? Baik. Baik. Jadi
Yang ketiga ini kan cara K ya, pengobatan pakai besi yang dipanaskan. Ini karena pada waktu itu Nabi pernah membolehkan. Tapi karena ini mengandung bahaya, kan gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, ya kalau bisa jangan lakukan itulah. Itu bisa banyak efek negatifnya. Nah, mungkin kondisi-kondisi tertentu ketika tidak concern kan bisa berbahaya itu ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua itu minta diruqyah. Padahal kita di satu sisi kan bahkan disuruh ya untuk berdekat dengan orang-orang soleh, kemudian minta didoakan kan begitu ya. Mendoakan secara umum nggak ada masalah. Tapi yang terkait dengan ini rawan, ini beda ini. Kalau kita datang kepada tolong saya didoakan gitu aja, itu enggak. Tapi ketika diruqyah, nah ruqyah itu tadi saya sebut ada 9 macam. Nah, yang sering tampak itu kan seperti orang Jawa yang menyuwuk itu. Nah, model suwuk yang langsung tadi berhadapan, kemudian pakai macam-macam sarana itu yang berbahaya. Berbahaya adalah bisa mengubah akidah. Yang tadi mestinya yakin hanya Allah yang menyembuhkan, sekarang dia bisa beralih pada orang ini yang menyembuhkan. Jadi minta diruqyah itu tidak haram. Tidak. Boleh, tetapi mengurangi sedikit ketawakalannya. Itu komentar para ulama tadi itu. Jadi boleh suatu ketika kita minta diruqyah boleh. Hanya saja itu menggambarkan agak menurunnya iman kita. Itu alasannya Ibnu Qayyim tadi itu. Jadi karena itu maka selama kita ini kan gitu sebenarnya kan hikmahnya, selama kita masih ada kesadaran, ya toh, masih bisa membaca, lakukan sendiri ruqyah itu untuk diri kita sendiri. Nah, dalam kondisi tertentu ketika kita nggak sadar, nggak usah minta, orang sekitarnya yang akan beruqyah dengan sendirinya tanpa kita minta, kan begitu biasanya. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Jadi saya mengatakan bahwa minta ruqyah itu masih dibolehkan pada batas-batas tertentu. Tetapi tetap diutamakan selama masih memungkinkan lakukan ruqyah mandiri. Kira-kira begitu. Baik. Silahkan dibacakan. Bagaimana dengan pasien stroke yang berobat dengan fisioterapi yang menggunakan alat-alat yang harus dipanaskan dan di listrik yang mengaktifkan saraf-sarafnya? Apakah sama dengan pengobatan Ken? Kalau dianggap sama, ya beda ya. Kita juga nggak tahu proses kerjanya pengobatan model listrik tadi seperti apa, ya kan? Kalau itu sekiranya aman, ya kan? Mungkin beda dengan yang kita tadi. Ya, nggak proses pakai listrik tadi itu kan itu harus kita tanya aman tidak kan gitu. Kalau aman, insya Allah tidak ada masalah. Seragam. Apa itu? Jadi panaskan ya, batu dipanaskan kemudian didudui lah, dimasuk tidur itu. Ah, itu mungkin mirip-mirip ya. Oke, juga kan tujuannya untuk kira-kira menghidupkan, menyegarkan saraf-saraf, kira-kira gitu tujuannya waktu pengobatan itu. Nah, mungkin pada saat itu masih dianggap rawan. Nabi pernah membolehkan kok. Jadi tadi itu dibolehkan. Tapi kan coba dicari efek-efek berikutnya. Apakah selalu positif atau ada negatifnya? Nah, karena ini sesuatu yang masih belum jelas. Ya, jawabannya seperti itu. Kira-kira filosofinya apa dilarang itu sehingga tidak masuk surga secara tanpa hisab, kira-kira filosofi. Ya, pertama dianggap membahayakan. Ya. Yang kedua kurang tawakal. Jadi proses ini, usaha yang dilakukan tadi itu masih ada cara lain yang lebih aman, kira-kira begitu.
Kan zaman Nabi tadi ada 4 hadis itu. Gak apa-apa, kan gitu. Kan boleh berarti kan. Tapi Nabi pernah mengatakan, ojo, kan gitu. Kemudian Nabi menunjukkan tidak suka model begitu. Ini Ibnu Qayyim mengumpulkan 4 hadis itu. Jadi itu bukan larangan yang membawa kepada keharaman, tidak. Untuk mencari pilihan yang lebih baik. Nah, jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk sejumlah pilihan itu carilah yang terbaik, yang paling aman kaitannya dengan masalah pengobatan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lain. Itu yang kita bermasyarakat, tapi kita minta itu. Orang kena narkoba, ke sana, dan semua di sana dengan cara ruqyah tanpa dokter dan sembuh. Ya, kalau sembuh dan tidak itu kan proses ya. Allah mengizinkan sembuh, Allah tidak mengizinkan sembuh, itu bisa terjadi. Masalahnya yang seperti itu, ya pertanyaan kita adalah apakah yang seperti itu termasuk dalam kategori la yastarkun yang tidak dibolehkan minta diruqyah tadi itu? Karena kita tidak mampu, nggak bisa sendiri kan ya. Nah, menurut hemat saya, pada batas-batas di mana kita tidak punya kesanggupan, kita bisa minta tolong orang lain. Tetapi harus dikunci dengan akidah bahwa apapun kita punya keyakinan yang menyembuhkan adalah Allah, dan orang tadi hanya perantara saja. Itu nanti seperti dokter juga akhirnya. Kita datang ke dokter juga begitu. Kita kan tidak punya kesanggupan. Untuk nyuntik juga nggak bisa, untuk itu nggak segala macam. Mungkin mirip seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena kita nggak bisa sendiri. Tapi kalau bisa sendiri harus sendiri dulu. Ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah semoga hati kita yang di dalamnya ada iman selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kuat dengan menjaga iman itu sehingga bisa selalu istiqomah dalam beramal soleh. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita semua nanti bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh